Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah materi yang sangat penting di dalam beragama. Materi ini kami beri tema, yakni hamba yang bertauhid tidak akan disiksa kelak di akhirat dengan sebab tauhidnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba tersebut karena keagungan tauhid. Ya. Kemudian materi ini diambil dari sebuah hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita pelajari. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Mu'adz bin Jabal qala kuntu ridfa Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufairun. Faqala ya Mu'adz tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah azza wa jalla ay alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Qala qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dibonceng bersamanya di atas seekor keledai. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai yang diberi nama Ufair. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba dan apa hak hamba yang akan Allah tunaikan?" Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba, hendaklah ia menyembah Allah dan tidak berbuat syirik atau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang akan Allah tunaikan, yaitu Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik atau orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mu'adz radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh memberitahukan kabar gembira ini kepada manusia atau kepada orang lain?" Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan kabari mereka. Nanti mereka akan malas beramal." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kita lihat makna secara global dari hadis yang baru kita baca. Ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kewajiban dan keutamaan bertauhid kepada para hamba. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu dengan bentuk pertanyaan, supaya hal itu lebih kukuh, ya, menancap dalam jiwa dan lebih optimal
untuk sampai pada pemahaman orang yang diajari. Jadi bentuknya adalah pertanyaan atau tanya jawab, ya, sehingga orang yang diajari atau murid itu lebih berkonsentrasi, ya, sebab dia langsung berpikir, ya, dengan pertanyaan yang disampaikan oleh penanya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan keutamaan tauhid, maka Mu'adz radhiyallahu an meminta izin untuk mengabarkan hal tersebut kepada manusia agar mereka bergembira karena kabar tersebut. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut karena takut jika orang-orang akan bersandar kepada hal tersebut, sehingga mereka melemahkan dan bermalas-malasan untuk beramal soleh. Jadi dari keterangan atau dari penjelasan makna hadis, ya, secara global ini kita bisa mendapatkan pelajaran, ya, atau faidah-faidah yang penting dari hadis ini. Ya, faidah hadis yang pertama, sifat rendah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa beliau mengendarai keledai dan membonceng seseorang di atasnya. Ya, padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang mulia, seorang pemimpin, ya, tetapi beliau sangat rendah hati dan bersedia membonceng orang lain di belakangnya di atas keledai. Kemudian yang kedua, bolehnya berboncengan di atas kendaraan, ya, jika kendaraannya itu memang mampu untuk beban yang dipikulnya. Kemudian yang ketiga, pengajaran dengan metode tanya jawab. Ya. Ini pengajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengajukan pertanyaan kepada para sahabat dalam rangka, ya, mengajari para sahabat. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, itu dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Kemudian yang keempat, ya, seseorang yang ditanya tetapi ia tidak tahu, maka hendaknya ia mengatakan Allah yang lebih tahu atau Allahu a'lam. Kemudian yang kelima, ya, mengenal hak Allah yang diwajibkan kepada para hamba, yaitu agar mereka menyembah hanya kepadanya atau mentauhidkannya, ya, beribadah menyembah hanya kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, tidak ada serikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang selanjutnya, ya, yang keenam, ya, yang Allah janjikan, ya, jika kewajiban tersebut dipenuhi, yakni jika seorang hamba itu mentauhidkan Allah dan dia tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan dosa syirik, maka Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik kepadanya, ya, dengan kesyirikan kepada sesuatu apapun. Ini merupakan kabar gembira untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa, ya, orang yang bertauhid, ya, ketika dia meninggal dunia dengan syarat tidak membawa dosa syirik, tidak membawa dosa menyekutukan Allah. Maka seandainya hamba ini meninggal dunia tetapi masih membawa dosa-dosa selain syirik, maka karena tauhidnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya sehingga ia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, anjuran untuk memberitahukan kabar gembira kepada muslim lainnya. Ya, sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menyampaikan kabar gembira ini. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, ya, alasannya karena kekhawatiran, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika manusia malas beramal, ya, karena mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksanya, ya, seandainya dia meninggal dunia
tidak membawa dosa syirik, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang diingatkan adalah luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi orang-orang yang bertauhid dan memurnikan tauhidnya, tidak tercampuri oleh kesyirikan sedikit apapun juga, atau tidak tercampuri kesyirikan dengan apapun juga. Ya, semoga kita, ya, dengan mempelajari kandungan hadis ini, kita berhati-hati, ya, dari perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa menjatuhkan kita kepada perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.